Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inanisa Safitri dan rekan saya Putri Firstania Ardi. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan dan akan menceritakan peristiwa bom Bali yang terjadi pada tahun 2002 berdasarkan tema International Organized Crime. Ledakan kafe Pedis Club dan Sari Club tepatnya di Legian, Kuta Bali terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 22.05 WITA menggunakan bom bunuh diri yang disimpan di dalam tas punggung. Sejarah peristiwa bom Bali mencatat adanya 2 ledakan pertama terjadi di Pedis Club dan Sari Club di Jalan Legian, Kuta Bali. Peristiwa ini menyebabkan 202 korban jiwa dan 209 korban luka atau cedera. Kebanyakan korban adalah wisatawan asing yang sedang mengunjungi kedua klub populer tersebut. Bom yang meledak di Pedis Club disimpan dalam tas punggung dan merupakan bom bunuh diri. Bom kedua disimpan di dalam mobil Mitsubishi yang diparkir di depan Sari Club, meledak beberapa belas detik kemudian dengan pemicu jarak jauh. Ledakan di depan Sari Club meninggalkan sisa berupa lubang sedalam 3 kaki. Pelaku peristiwa bom Bali setidaknya ada 7 orang yang mencolok, diantaranya ialah Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Imron. Dari puluhan orang yang terlibat, ada 7 orang yang paling dikenal dapat dikatakan mereka adalah pelaku utama pelaku pengeboman. Mereka ialah Amrozi, Imam Samudra, Ali Imron, Ali Gufron, Dr. Azahari, Dulmatin, dan Umar Patek. Mereka pun harus mempertanggungjawabkan bom yang menewaskan 202 orang tersebut. Bali dipilih sebagai lokasi bom karena Bali adalah simbol yang banyak dikenal oleh masyarakat internasional. Para teroris memilih Bali sebagai lokasi pengeboman karena mereka memiliki tujuan bahwa efek yang diinginkan para teroris akan lebih mendunia daripada jika bom diledakkan di lokasi lainnya. Karena banyak orang asing yang berada di Bali, sehingga sasaran para teroris ditujukan kepada orang-orang asing tersebut. Peristiwa bom Bali adalah balas dendam para teroris dalam peristiwa di Poso dan Ambon. Bom Bali adalah balas dendam dari para teroris karena dalam kedua peristiwa tersebut banyak umat muslim yang terbunuh akibat konflik yang saat itu terjadi. Selain itu, bom Bali dilakukan untuk membela rakyat dalam sejarah perang Afghanistan atas penindasan yang dilakukan Amerika Serikat karena para teroris menganggap penyebab perang Afghanistan telah sangat menindas rakyat di sana. Peristiwa bom Bali terjadi karena para teroris menganggap bahwa Bali adalah pusat maksiat dan lokasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Para teroris memang secara umum telah menargetkan berbagai lokasi yang mereka anggap sebagai tempat atau pusatnya kegiatan kemaksiatan. Walaupun mungkin memang benar adanya banyak terjadi kegiatan maksiat di suatu tempat tersebut, namun tetap saja cara pengeboman tetap tidak dapat dibenarkan. Karena selain menimbulkan kerugian yang besar, cara pengeboman juga memakan banyak korban yang tidak bersalah. Saya Putri, saya akan menjelaskan aktor-aktor, yaitu di sini yang pertama ada pemerintah, dibagi 2 menjadi international law dan national law. Dari segi pengaturan hukum internasional terdapat 3 konvensi internasional yang mengatur tentang terorisme tersebut, yaitu yang pertama International Convention and Suppression of Terrorism pada tahun 1973. Terus habis itu yang kedua International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing 1997. Lalu yang ketiga International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism 1999, yaitu konvensi internasional tentang pemberantasan pendanaan untuk terorisme disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 5 April 2006. Terus yang kedua itu ada aparat. Dalam hal ini adanya landasan operasional, doktrin Tridharma Eka Karma, Tridek itu kalau disebut Tridek TNI, sebuah organisasi TNI mempunyai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan perannya sebagai alat pertahanan negara. Lalu dalam doktrin ini pada pasal pembinaan kemampuan disebutkan bahwa kemampuan intelijen strategis, taktis, dan teknis disiapkan untuk senantiasa melaksanakan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam rangka mendukung pembinaan dan menggunakan kekuatan TNI. Lalu Satuan Densus 88 AT Polri harus mendesain alat deteksi dini dan alat peringatan dini bagi proses pencegahan aksi terorisme. Penanganan aksi terorisme yang saat ini dilakukan oleh Densus 88 atau AT Polri sudah berhasil dengan baik karena dukungan dan suplai data informasi dan dari bagian dan unit. Gitu. Terus habis itu ada yang non pemerintah, yaitu pelaku terorisme. Yang pertama, mereka adalah
keseluruhan pelaku dalam kasus, yaitu yang berkaitan dengan aksi bom Bali. Pelaku terorisme melakukan bentuk aksi kejahatan yang menggunakan cara-cara kekerasan. Terus yang kedua ada warga sipil yang menjadi korban maupun bukan korban namun berada di dalam daerah posisi pengoboman, mengalami berbagai kerugian karena pada dasarnya kejahatan terorisme itu membahayakan nilai-nilai hak asasi manusia. Masuk kepada masalah yang dihadapi. Kenyataan objektif bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai tingkat heterogenitas sangat tinggi dalam keberagaman, baik dari suku, etnis, adat istiadat, dan agama. Keanekaragaman itu juga mengakibatkan adanya pluralitas dalam bidang hukum perdata, di mana ada beberapa aturan dalam bidang hukum perdata yang mengatur kehidupan masyarakat. Nah, hal ini sebagai suatu realitas yang harus dihadapi secara realistik. Nah, di sini ada strategi yang dilakukan. Yang pertama, di sektor militer ini dilakukan operasi bawah tanah dan tekanan yang bertujuan menghancurkan kelompok teroris. Setiap orang merencanakan dan membantu operasi teroris harus mengerti bahwa dia akan diburu dan dihukum. Lalu operasi mereka akan diganggu, keuangan akan dikeringkan, tempat persembunyian akan terus diserbu. Nah, jika itu berhasil, tidak ada lagi yang jadi masalah di sektor militer. Nah, pemerintahan bersama tokoh-tokoh agama yang wajib membantu dan menyadarkan generasi muda di tempat-tempat pendidikan agama. Di beberapa kasus mereka yang dibina dan dijadikan kader, beberapa anggota kelompok bahkan sudah bersedia secara sadar bahwa tidak takut mati karena mereka yakin akan ada mendapatkan surga. Dengan adanya strategi beserta dengan tantangan yang dihadapi, proses keberhasilan ini sendiri pun berjalan dengan cukup baik. Dalam proses prospek yang diambil dalam tema kali ini adalah keberhasilan deradikalisasi. Deradikalisasi adalah suatu program yang bertujuan untuk menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang sudah terkapar dengan radikalisme. Beberapa program yang dilakukan bagi narapidana teroris. Yang pertama, program kesadaran beragama. Upaya-upaya sistematis yang dilakukan kepada narapidana teroris dengan melakukan perubahan orientasi mereka tentang pemahaman keagamaan yang radikal dan kekerasan kepada pemahaman keagamaan inklusif, damai, dan toleran agar mereka tidak mengulangi perbuatannya selepas dari lembaga pemasyarakatan. Yang kedua, proses kesadaran hukum adalah usaha untuk menjadikan narapidana teroris mencapai kesadaran hukum yang tinggi sehingga mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan. Program ketiga, program konseling psikologi, adalah segala bentuk upaya yang bertujuan untuk memulihkan narapidana teroris agar mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang utuh, sehat secara rohani, memiliki karakter yang positif sehingga mampu menunjukkan produktivitasnya dan berguna bagi masyarakat. Nah, untuk kerangka teorinya di sini teori hukum humaniter internasional. Nah, teori ini dipilih karena international humanitarian law adalah hukum humaniter internasional merupakan serangkaian aturan yang berisikan ketentuan-ketentuan dalam perang. Nah, menurut Panitia Tetap Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan Perundang-undangan mengartikan hukum humaniter internasional sebagai keseluruhan asas, kaidah, dan ketentuan internasional, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mencakup hukum perang dan hukum hak asasi manusia, yang bertujuan untuk menjamin kehormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.